Kementerian SDM akan menerbitkan 10 kebijakan baru terkait energi dan sumber daya mineral Oktober mendatang. Ke-10 kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari paket kebijakan ekonomi Presiden Jokowi yang diumumkan hari Rabu 9 September lalu. Setelah Presiden mengumumkan garis besar paket kebijakan September, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sibuk menyiapkan 10 kebijakan baru terkait paket kebijakan itu. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, terdapat 7 peraturan Presiden, 1 rancangan peraturan pemerintah, dan 1 peraturan menteri yang terkait dengan sektor ESDM. Untuk itu, Kementerian ESDM harus menyiapkan 10 kebijakan baru yang akan diterbitkan Oktober mendatang. Peraturan pertama yang disiapkan Kementerian ESDM adalah peraturan terkait kebijakan Letter of Credit Menteri Perdagangan. Dalam peraturan baru nanti, ekspor migas mendapat pengecualian untuk tidak mencantumkan LC dalam kegiatan ekspornya. Peraturan lainnya terkait pembangunan kilang BBM dan tata kelola gas bumi, serta kebijakan harga gas bumi. Dalam peraturan ini, pemerintah akan mengurangi bagiannya untuk mendapatkan harga gas industri yang lebih kompetitif. Harga baru itu akan berlaku mulai 1 Januari 2016. Di samping konsolidasi rantai nilai dari mulai hulu hilir, tapi juga pemerintah akan mengambil atau merelakan bagian pemerintah, mengurangi bagian pemerintah, sehingga harga hilirnya lebih baik, lebih kompetitif. Dan ini tadi sudah disepakati tadi pagi. Kapan berlakunya? Berlakunya tentu terhadap kontrak-kontrak baru dan akan mulai berlaku 1 Januari 2016. Peraturan kelima yang disiapkan Kementerian ESDM adalah regulasi mengenai penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG untuk kapal perikanan nelayan kecil. Perpres baru ini akan menjadi dasar bagi nelayan untuk memperoleh bahan bakar dengan harga yang lebih murah. Keenam, peraturan terkait konversi BBM ke BBG untuk sektor transportasi. Regulasi ini memungkinkan Kementerian ESDM membuat konverter gas sendiri yang selama ini hanya bisa dibuat Kementerian Perindustrian. Ketujuh, peraturan pemerintah tentang kegiatan usaha pertambangan. Dengan regulasi ini, para pemegang kontrak maupun izin usaha pertambangan bisa melakukan perpanjangan kontrak paling cepat 10 tahun sebelum kontraknya selesai. Yang ketujuh adalah PP mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Khusus yang direvisi adalah jangka waktu peninjauan kembali atau perpanjangan untuk kontrak-kontrak maupun IUP. Karena PP yang sekarang perpanjangan kontrak misalnya itu baru bisa dilakukan 2 tahun sebelum kontraknya habis. Dan ini saya berpendapat sejak awal tidak masuk akal. 3 peraturan lainnya terkait proyek listrik 35.000 MW, bahan bakar nabati, dan krisis energi dan kedaulatan energi yang diamanatkan oleh Komite Energi Nasional. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.